Sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberikan keberkahan di masjid ini, keberkahan dalam diri kita, dalam aktivitas kita, keberkahan juga dalam keluarga kita juga semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita insyaallah akan duduk bersama-sama mengkaji salah satu tema penting dalam kehidupan kita, dan sebenarnya dia tidak saja tema penting, tapi dia menjadi tema yang paling penting. Kalau dia tidak beres, maka kemanapun kita pergi akan susah. Tema itu tema yang banyak orang hari ini anggap remeh, anggap sepele. Apa tentang temanya? Temanya itu memang tentang keluarga. Kenapa orang bilang hari ini sering dianggap sepele? Karena ketika membahas keluarga, rata-rata orang berpikir ya udah nanti aja kalau udah nikah bisa aja itu. Nanti sambil berjalan kita belajar, learning by doing. Sambil sudah berkeluarga sudah belajar. Dan itu salah satu bukti bahwa keluarga merupakan tema yang banyak di kalangan masyarakat muslimin di Indonesia menganggap itu hal yang sepele. Saya kasih contoh misalnya. Di kampus-kampus itu, misalnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB, ada jurusan perbankan. Dari jurusan perbankan itu, di situ satu angkatan mahasiswanya ada 100 orang. Kira-kira dari 100 orang itu ada nggak 100-100-nya itu jadi kerja di bank gitu? Biasanya nggak ada, biasanya nggak ada. Paling yang kerja di bank itu 80%, 80 orang, 70 orang. Kenapa demikian? Karena buktinya banyak pengangguran, lulus banyak yang menganggur, tidak kerja di bank. Ini saya kasih contoh saja. Nah, potensi yang kerja di bank dari lulusan itu adalah nggak nyampe 100%. Tapi orang tetap menyiapkan 4 tahun kuliah. 4 tahun itu hanya untuk mempersiapkan orang untuk bisa kerja di bank. Ketika dia kerja di bank, dia nanti dikasih training lagi, itu ada setahun trainingnya. Berarti 5 tahun hanya untuk menyiapkan kerja di bank. 5 tahun usia manusia. Sementara manusia itu yang mahasiswa-mahasiswi itu nanti 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lagi dia akan menjadi, kemungkinan besar dia akan menjadi suami yang laki-laki atau menjadi istri yang perempuan. Dia akan menjadi ayah atau menjadi ibu. Dan kemungkinannya itu mungkin saya bisa bilang 95%. Mungkin yang tidak menikah itu ada salah satu dari 2 kemungkinan. Satu, memang Allah tidak mentakdirkan untuk itu, belum ditakdirkan. Yang kedua, dia memilih untuk tidak. Tapi sisanya rata-rata semua orang akan menikah, menjadi suami atau menjadi ayah yang laki-laki, menjadi istri atau menjadi ibu yang perempuan. Tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada kuliah yang bahas itu. Boro-boro kita ngomong fakultas atau jurusan. Bahkan di perkuliahan manapun hari ini kita lihat tidak ada tema tentang keluarga. Kita lihat anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswi itu tidak ada tema tentang keluarga dalam kampusnya itu. Adapun tema keluarga nanti teman-teman adik-adik kita yang kuliah di Fakultas Syariah jurusan Akhwal Syakhsiyah, dan itu tema keluarganya hanya membahas hukum di keluarga, hukum talak gimana, hukum nikah gimana, hukum rujuk gimana, hukum-hukumnya saja yang dibahas. Tapi bagaimana keluarga ini dijalankan nggak dibahas di situ. Jurusan saya Syariah dulu di Al Azhar di Mesir, dan kita membahas tentang ahkam nikah juga, hukum-hukum pernikahan, munakahat kita juga bahas. Tapi sebatas tentang hukum-hukumnya saja, nanti menikah gimana, ini gimana. Dan kita tidak membahas tentang bagaimana menjadi seorang suami yang betul, menjadi seorang ayah yang benar itu seperti apa, menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang istri yang baik seperti apa. Itu nggak dibahas itu. Yang dibahas hanya hukum hitam putih saja. Itu betul, bagus juga dibahas. Tapi kalau itu saja dibahas, dalam kehidupan kita nggak cuma hitam putih halal haram saja. Ada anak-anak misalnya, dia bikin, ma'alullah, semoga Allah jaga keluarga kita. Ada anak-anak melakukan perbuatan yang jauh dari norma kita, baik norma agama ataupun norma asusila yang ada di Indonesia. Secara tradisi kita juga jauh. Tapi dia lakukan itu.
Orang sibuk dengan hukum, oh itu kan haram, itu kan halal. Iya betul. Tapi bukan itu yang kita perdebatkan. Ini anak, kenapa dia bisa jatuh ke sana? Dan ada anak yang berbangga diri dengan maksiat yang dia lakukan. Dan itu dia pun sudah tahu kalau itu haram. Kita nggak perlu jelaskan lagi. Dia tahu dalam hatinya, dia tahu kalau itu haram. Pertanyaannya adalah, yang harusnya kita lakukan bukan mengatakan ini halal atau haram. Kan semua orang sudah tahu. Misalnya yang beredar hari, semoga Allah jaga kita semua, LGBT misalnya. Ada anak-anak terjerumus ke sana dan mereka sudah tahu kalau itu haram. Kita nggak perlu bilang mereka udah tahu. Itu nggak perlu ngaji fikih itu. Dalam fitrah manusia sudah tertanam bahwa dia dalam dirinya sudah tahu kalau salah. Yang dia perlukan sebenarnya orang yang panggil terus ajak ngobrol, kok kamu bisa jatuh kayak begini? Apa kejadian, apa pengalaman hidup kamu yang membuat kamu bisa terpuruk ini? Dia perlu orang untuk bercerita. Artinya apa? Artinya hari ini kalau kita lihat ada masalah hari ini, masalah pertama itu kemungkinan ada di rumah. Dan itu bukan kata saya, itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, imam ulama besar abad ke-7, abad ke-8 Hijriah, 700 tahun yang lalu. Beliau sudah memprediksi, beliau katakan idza i'tabarta al-fasada fil aulad ra'aita 'amatahum min qibalil aba. Kalau engkau perhatikan benar kerusakan yang ada pada anak-anak, kemungkinan besar awal mula kerusakan itu ada di bapaknya atau ada di orang tuanya. Jadi hari ini kalau anak rusak, orang banyak menuduh sekolah, anak menuduh kampus, itu berpengaruh ya. Tapi pengaruh paling besar justru dari rumah. Dan itu gak dibahas di kampus, Pak. Gak dibahas di sekolah, tidak bahas di kampus, gak dibahas di mana-mana. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita menjalani keluarga learning by doing. Kalau learning by doing banyak salah daripada benernya, Pak. Kan learning by experience. Oh coba ini, kayak orang mau bikin nasi goreng, gak ada ilmu sama sekali tentang nasi goreng. Bahkan dia belum pernah lihat nasi goreng itu kayak gimana. Disuruh bikin nasi goreng. Kita bahkan nggak tahu keluarga yang ideal itu yang sebaiknya seperti apa. Maka kita berpikir keluarga ideal itu keluarga yang ada di TV itu, yang ditampilkan di sinetron, keluarga yang ada di sosial media. Semua anak-anak muda berpikir, oh itu keluarga yang ideal. Ternyata bukan itu yang ideal. Sama kita disuruh masak nasi goreng, pernah lihat nasi goreng nggak? Nggak pernah. Tapi pernah dengar ada nasi goreng bikin itu. Itu lebih banyak salahnya daripada benernya. Dibikin, oh coba dulu aja, coba siapa tahu pakai bensin terus goreng, kasih bensin ternyata enggak. Beberapa orang yang tewas gara-gara salah bikin. Nah, maka tema ini tema yang harus kembali kita pelajari bersama-sama, tema yang sangat penting dan saking pentingnya di Quran itu dibahas tema keluarga sangat banyak. Tema keluarga dalam Quran itu sangat banyak. Bahkan ada satu surat sendiri dan termasuk di antara surat yang paling panjang itu. Itu surat yang diambil dari nama keluarga Imran, Ali Imran. Dan ulama mengatakan kalau surat itu, nama surat itu kata ulama Allah yang kasih nama. Jadi dalam ulama Quran itu mengatakan bahwa susunan ayat, susunan surat itu dari langit. Bukan Nabi Muhammad yang mengatakan ini, enggak. Jibril yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, letakkan ayat ini setelah ayat ini, surat ini setelah surat ini. Kemudian kata ulama termasuk juga penamaan surat itu juga dari langit dinamakan. Artinya kalau ada nama surat dinamakan dengan keluarga, satu surat dan suratnya panjang, surat Ali Imran itu diantara surat yang terpanjang itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu 5 surat terpanjang ada di awal. Surah Ali Imran itu diambil dari nama keluarga Imran, yang nama keluarga. Artinya Al-Quran sendiri memberikan perhatian yang besar pada keluarga. Dan Quran ingin kita semua umat Islam untuk belajar tentang keluarga itu dari Quran. Kenapa? Karena Allah berikan kita panduan. Nah di pertemuan pertama ini Bapak Ibu semua kita ingin membahas gambaran besar dulu sebelum kita bahas tentang keluarga. Ada nama Allah dalam Quran, dalam ayat kursi, surat Al-Baqarah itu. Nama Allah itu disebut dengan Al-Qayyum. Itu di ayat kursi Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Kata Allah, Allah tiada ilah kecuali Dia. Siapa itu Allah? Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang maha hidup dan Allah yang Al-Qayyum. Apa itu definisi Al-Qayyum? Kata ulama, Al-Qayyum itu qama bi nafsihi wa qama bihi ghairuhu. Al-Qayyum itu Allah berbuat dengan sendirinya. Ketika Allah akan melakukan sesuatu, Allah tidak perlu siapapun, tidak perlu faktor lain supaya Allah bisa melakukan itu. Kalau selain Allah itu pertama qama bi nafsihi, Allah melakukan apapun dengan dirinya sendiri, tidak butuh siapapun, tidak perlu bantuan siapapun.
Kemudian yang kedua maknanya waqama bihi ghairuhu, dan siapapun selain Allah jika ingin melakukan apapun dia butuh bantuan Allah. Siapapun Pak, kita sekarang bisa ke masjid sholat subuh itu butuh bantuan Allah. Seandainya Allah tidak izinkan kita sehat tadi bangun, kita nggak bisa kesini subuh. Kan berapa banyak orang tidur kemudian nggak bangun-bangun lagi. Ada banyak orang tidur ketika sudah waktu bangun, sebelum subuh dia bangun, pas mau bangun separuh badannya nggak bisa bergerak. Apa yang membuat kita bisa bangun pagi segar, datang masuk ke sini sholat dan lancar? Ada orang yang mungkin Allah uji dengan macam-macam ujian, masuk kamar mandi terpeleset sedikit kemudian terkilir, berobat, saraf kejepit dan lain sebagainya. Kenapa kita masuk kamar mandi bolak-balik buru-buru, kamar mandi kita lebih licin dari kamar mandi orang dan nggak jatuh-jatuh gitu. Dan kita juga nggak lebih soleh dari orang. Apa yang membuat kita bisa sehat seperti ini? Pasti Allah semuanya. Wa qama bihi ghairuhu, dan apapun siapapun dan apapun selain Allah hanya bisa berbuat dengan bantuan Allah. Dengan kata lain ulama mengatakan Al-Qayyum juga bermakna ketika Allah ciptakan makhluknya, termasuk Allah ciptakan manusia, Allah tidak biarkan manusia hidup begitu saja lepas gitu. Kayak misalnya kita ternak ternak ayam misalnya. Nggak ada juga mungkin orang ternak ayam seperti itu. Kalau dulu ada orang ternak di padang yang luas itu, ketika dia ternak dia biarin aja kambingnya di situ, lepas, dikasih sekat-sekatnya, dibiarin saja kambing di situ. Tapi enggak juga, orang itu juga melihat kambing setiap hari itu. Ada enggak ini makan serigala, ada enggak yang keluar dari pagar dan lain sebagainya. Dulu ada orang filsafat, dia mengatakan Tuhan itu seperti tukang jam. Bagaimana? Tuhan itu seperti tukang jam. Tukang jam itu kalau bikin jam, setelah dia bikin jam, dia nggak bisa mengatur jam itu. Dia mau putar jam itu mundur, tetap saja berikutnya adalah sekarang jam 5:30, berikutnya jam 6. Mau dia putar mundur, bahkan dia nggak bisa kontrol itu. Ada orang filsafat mengatakan Tuhan seperti itu. Dalam Islam tidak. Allah ciptakan manusia dan Allah ikut ambil peran dalam kebaikan manusia. Nah itu Al-Qayyum. Allah ciptakan kita dan Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah ikut membantu kita untuk kebaikan kita. Apa buktinya? Bukti terbesarnya adalah ketika Allah ciptakan umat manusia, setiap generasi Allah berikan setiap generasi itu Allah berikan nabi sebagai pemandu mereka. Dan untuk umat yang terakhir, kalau nabi-nabi yang sebelumnya itu nabi itu diberikan hanya untuk umatnya saja. Nabi Musa turun untuk Bani Israel. Ya untuk di sana saja, sekitaran Mesir, Madian dan sekitarnya, Mesir, Palestina, Madian dan sekitarnya, untuk Bani Israel itu. Terus Nabi Musa apakah berdakwah ke orang-orang yang ada di belahan bumi yang lain? Mungkin kan ada orang juga yang hidup mungkin di Amerika, waktu itu benua Amerika belum ada. Di belahan bumi yang lain pasti ada manusia. Nabi Musa tidak dakwah ke sana, Nabi Musa hanya dakwah untuk Bani Israelnya saja, umatnya saja. Tapi ketika Allah utus Nabi terakhir, Allah katakan Nabi terakhir itu sebagai rahmat untuk semesta alam sampai akhir zaman. Itu bukti bahwa Allah ciptakan manusia dan Allah tidak biarkan manusia terserah dia mau hidup bagaimana. Allah ciptakan manusia, Allah jaga manusia itu. Bagaimana Allah menjaganya? Dengan banyak cara. Di antara caranya adalah Allah turunkan untuk manusia Al-Quran, kalamullah, kalimatnya Allah. Dan tidak saja Al-Quran, Allah juga berikan panduan untuk penerapan Quran. 2. Dan tidak ada satupun agama, tidak ada satupun ideologi, idealisme yang punya 2 ini. Biasanya cuma punya 1. Islam diberikan 2. 1 diberikan konsep, kitab sucinya. Yang kedua diberikan tutorialnya, pelaksanaan dari kitab suci itu. Sekarang kalau kita sebutkan agama apapun atau idealisme apapun, ada komunis misalnya. Komunis itu ada kitab suci itu namanya Manifesto Komunis, Karl Marx yang bikin itu. Pertanyaannya oke, kitabnya ada nih panduan komunis, menjadi komunis ideal kayak begini. Pertanyaannya adalah kalau saya ingin lihat siapa orang yang menerapkan teori komunis ini 100% dalam hidupnya, siapa itu? Gak ada Pak. Kalau dibilang Karl Marx, maka negara-negara komunis itu harusnya dia mati bunuh diri semua. Karena banyak pembesar-pembesar komunis matinya bunuh diri. Nah, sebutkan di tempat manapun ada kitabnya, ada panduannya, ada konsepnya. Ditanya, ada nggak orang yang menerapkan ini 100% dalam hidupnya? Kalau saya mau masuk ke keyakinan ini, saya akan tinggal ikutin dia.
Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Itu hanya ada di dalam Islam. Allah berikan kepada kita kitab suci Al-Quran, dan Allah tahu kalau diberikan Quran saja kita nggak paham. Allah katakan aqimus shalah, dirikan salat. Tidak ada di Quran, tidak ada satupun ayat dalam Quran mengatakan salat subuh itu 2 rakaat, nggak ada. Salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, itu nggak ada dalam Quran. Maka bagaimana kita melaksanakan turunannya, itu bagaimana Rasul menerapkan itu. Karena itu Rasul katakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian salat, lihat aku salat. Kenapa kalau orang hanya berkiblat pada Quran saja, dia anti dengan hadis, maka dia tidak akan pernah paham apa isinya Quran. Allah perintahkan wa atu haqqahu yawma hasadih. Allah perintahkan zakat pertanian. Orang nggak tahu zakat pertanian itu berapa panen yang harus dihasilkan. Kalau panennya cuma 2 kg beras, apa yang mau dizakatkan? Nah, maka bentuk perhatian Allah kepada hambanya, di antara nama Allah Al-Qayyum, Allah berikan panduan untuk hambanya. Dan panduan itu ada 2. Satu Al-Quran, yang kedua hadis. Dan yang Allah inginkan dari itu semua, dari Quran. Quran itu kitab yang tujuannya cuma satu. Quran itu, di dalam Quran ada sastra yang sangat tinggi. Tapi ulama mengatakan bahwa Quran bukan kitab sastra. Sastra Quran itu sangat tinggi, Pak. Untuk orang-orang sastrawan di Arab pada hari itu, mereka takjub dengan bahasa Quran. Tapi ulama mengatakan Quran bukan kitab sastra. Di dalam Quran ada sains. Hari ini orang mengkaji itu. Beberapa ilmuwan Inggris itu masuk Islam gara-gara mereka tahu Quran bicara tentang Allah ciptakan manusia di dalam rahim itu. Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun itu. Allah ciptakan dari alat itu, min mudghatin, dari segumpal daging dan seterusnya. Mereka para dokter di Inggris itu tahun 70-an, mereka meneliti itu dan mereka lihat jawabannya ternyata sudah dibahas oleh Muhammad 1400 tahun yang lalu. Dan mereka mengatakan tidak mungkin ada orang bisa ngomong tentang ini 1000 tahun yang lalu. Mustahil, karena para dokter Inggris itu baru menemukannya baru belakangan di tahun 60, tahun 70-an. Akhirnya banyak di antara mereka yang masuk Islam gara-gara itu. Dalam Quran ada sains, tapi Quran bukan kitab sains. Dalam Quran banyak sekali kisah, Pak. Sepertiga dari isi Quran itu aja kisah isinya, Pak. Tapi Quran juga bukan kitab sejarah. Karena kita lihat kisah-kisah dalam Quran itu nggak ada yang lengkap. Misalnya nih kisah Nabi Musa. Di surat Al-Baqarah ada kisah Nabi Musa, di surat Ali Imran ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Adam juga. Kisah itu ada terpencar di banyak surat itu. Ada kisah yang cuma ngumpul di satu surat. Kisah Nabi Yusuf ngumpul di satu surat namanya surat Yusuf. Kenapa kita nggak berpikir kenapa tidak Allah bikin saya surat Musa, kisah Musa dari lahir sampai meninggal? Kan ulama mengatakan karena Quran bukan kitab sejarah. Kemudian Quran kitab apa? Di dalam Quran disebutkan bahwa ketika Al-Quran diturunkan, Allah sebutkan fungsi Quran pertama kali. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 185, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Allah bilang bulan Ramadan, bulan itu diturunkan Quran. Ketika Quran turun pertama kali di bulan itu, Allah sebutkan fungsinya. Fungsinya cuma satu, yaitu hudan linnas, sebagai hudan, sebagai guidance, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Maka kalau Quran turun sebagai petunjuk untuk umat manusia, tugas kita harus menjadikan Quran petunjuk persis sebagaimana petunjuk. Siapa orang yang paling paham tentang petunjuk? Itu orang-orang yang pakai motor, orang-orang yang ojek online. Dia paham sekali bahwa HP GPS-nya itu, map dalam HP-nya itu petunjuk menuju rumah customer-nya. Apa yang dia lakukan, kemanapun dia pergi, tiap ketemu perempatan dia lihat HP-nya lagi. Itu karena HP itu berfungsi petunjuk. Kalau kita memperlakukan Quran kapan kita santai baru baca, itu bukan petunjuk gitu. Nggak ada orang dalam orang ojek online itu nggak ada dalam hidupnya itu kapan saya santai baru saya lihat map. Enggak, dia lihat map setiap bertugas kemanapun dia pergi, masuk komplek lihat lagi, masuk komplek lihat lagi, ketemu belokan lihat lagi. Nggak lihat dikit aja nyasar. Saya pertama tinggal di sini tuh ke Baltos waktu itu, Pak. Baltos Balburton Square itu pakai motor. Itu yang kedua kali. Yang pertamanya pakai taksi ke sana, tinggal duduk aja. Oke, motor saya bawa motor. Di motor saya ada cantolan HP. Saya taruh HP di situ. Pas saya jalan, ketemu jembatan Pasupati. Kalau ke Baltos kan harusnya belok kiri. Cuman beberapa detik saja. Biasanya saya lihat map. Cuman yang hari itu saya nggak lihat map, saya lihat jalannya, Pak.
Saya lihat jalan, wah ini yang ke kiri macet banget nih, ke Pasupati sepi. Sementara saya tahu kalau di map itu dia masih di depan tuh Baltos. Akhirnya saya ambil yang kanan, naik jembatan Pasupati. Saya kebut aja, wah cepet nih, orang kenapa lewat kiri semua. Saya kebut, ternyata Baltos di bawah. Akhirnya saya muter jauh lagi, sampai turun, muter lagi ke bawah gitu. Gara-gara apa? Saya nggak lihat panduan, cuma 3 detik, 4 detik pas dibelokan saja. Itu baru panduan sederhana itu yang ada di HP. Cuman jalan dari sini ke Baltos yang nggak nyampe 30 menit. Kan jalan yang dekat, hanya panduan yang sederhana, itu kita nggak lihat, kita nyasar. Dan nyasarnya apa? Akhirnya hitungan kita cuma orang lain tuh. Oh ternyata kesana macet, desak-desakan, saya lebih milih yang sepi. Maka bayangkan dengan hidup kita yang sangat lama ini, Pak, di dunia yang sangat luas. Dunia ini tidak saja luas, tapi juga buas, Pak. Buas bagaimana kita kalau nggak paham-paham, kita dimakan sama orang. Kita di masjid masih enak, Pak, masih tenang. Pergi ke pasar sana, pergi ke kantor, sikut-sikutan terjadi dan lain sebagainya. Kita udah nggak tahu itu. Kita nggak hati-hati, ditelan sama orang, diinjek sama orang. Dan kita sangat perlu dengan panduan itu, lebih butuh pada panduan ketimbang kita ke Baltos itu. Namun hari ini orang menjadikan Quran bukan seperti panduan, itu masalahnya. Orang jadikan Quran kalau udah santai baru baca Quran. Karena kita bersyukur, Pak, bersama-sama kita ingin kita jadikan Quran itu benar-benar panduan. Quran ngomong bagaimana caranya beribadah pada Allah, kita ikut panduannya. Jadi beribadah nggak sesuai, saya nyamannya ibadah kayak begini. Tapi Quran itu turun untuk memberikan ibadah itu harus seperti ini. Bagaimana Quran bicara tentang bagaimana pendidikan, ya kita ikut bagaimana Quran bicara tentang pendidikan. Kalau enggak, Pak, habis kita bolak-balik, karena setiap peradaban selalu ada caranya sendiri. Setiap peradaban selalu ada caranya sendiri. Ini kalau kita bicara sejarah sedikit, Pak. Manusia itu kan bumi ini Allah pergulirkan, Allah kasih giliran-gilirannya, Pak. Ada gilirannya umat muslimin yang menguasai dunia dulu 7 abad yang lalu, dan itu berlangsung dari abad ke-5 Hijriah itu sudah mulai sangat besar dan berakhirnya ke abad tahun 1900-an awal itu akhirnya. Dan sekarang setelah itu 1901 yang naik itu peradaban Eropa, Amerika. Dan dalam sejarah selalu seperti itu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, peradaban yang besar itu peradaban Romawi, peradaban Persia. Ada 6 peradaban itu. Yang paling besar Romawi dan Persia. Di antaranya juga ada peradaban Mesir kuno, Cina kuno, India kuno, dan lain sebagainya. Dan yang terjadi pada waktu itu, setiap peradaban itu belajar dari peradaban sebelumnya. Itu yang terjadi. Setiap peradaban belajar dari peradaban sebelumnya. Ketika Islam ini datang, ada hal-hal baik dari peradaban sebelumnya yang diambil oleh Islam. Dan muslimin mengakui itu. Nah, itu hebatnya muslim, umat Islam ketika dia ngambil dari orang lain, dia bilang itu. Apa contohnya? Contohnya mata uang Islam hari ini. Orang mengatakan mata uang Islam itu apa namanya, Pak? Dinar dan dirham. Padahal dinar bukan bahasa Arab. Dirham juga bukan bahasa Arab. Dinar itu bahasa Romawi, dinarius artinya. Dirham bahasa Persia. Rasul ambil itu karena itu bagus, emas dan perak harganya nggak akan berubah. Dia nggak akan berubah. Kalau uang fiat kita hari ini, uang hari ini itu uangnya nilainya 100.000, tapi nilai aslinya nggak 100.000 tuh kertas itu. Itu orang bikin uang palsu gitu. Dari 100.000 dia bisa bikin banyak uang. Nah, sama Rasul diambil itu yang sudah ada di peradaban Romawi dan Persia, namanya dinar dan dirham. Tapi umat Islam itu amanah, Pak. Kalau dia ngambil dari orang, kita nggak ubah namanya, bahkan namanya tetap sama, kecuali kalau namanya jelek. Kalau namanya setan, iblis, ya kita ganti namanya. Kalau namanya masih netral, bahkan Rasul pun nggak mengubah namanya. Sampai sekarang kita mengenal mata uangnya Nabi dinar dan dirham, padahal itu diambil dari Persia dan Romawi. Tapi muslimin jujur, dia katakan seperti itu. Ada beberapa hal, tapi nggak banyak, yang kita mengambil inspirasinya dari peradaban lain, tidak banyak. Dan itu hal yang terkait dengan urusan-urusan aktivitas di dunia saja. Tapi kalau urusan ibadah, Rasul sangat pantang mengambil dari siapapun kecuali wahyu dari Allah. Urusan ibadah, ketika akan berangkat perang, kata sahabat itu sebelum nyampe di perang, kata sahabat, ya Rasulullah, Rasul berhenti di satu pohon, di sebuah pohon, di bawah pohon. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita gantungkan pedang kita di atas pohon ini? Rasul nanya, kenapa begitu? Dulu kami ketika jahiliyah, kami gantungkan pedang di atas pohon dan kami mendapatkan kemenangan. Kata Rasul, kita nggak akan melakukan itu. Kita nggak akan pernah minta tolong dengan cara siapapun kecuali dengan cara yang Allah izinkan.
Tapi ketika kaitannya dengan akhirat, Rasul tidak pernah kasih izin untuk niru siapapun kecuali wahyu dari Allah. Tapi untuk urusan aktivitas duniawi, aktivitas yang ada hari ini, itu banyak sekali kita ngambil dari peradaban sebelumnya. Ada kita ambil. Cuman bedanya muslimin itu jujur. Ketika kita ngambil, kita bilang kita ngambil. Nah, apa yang dilakukan muslimin di abad-abad berikutnya, abad keempat, abad kelima, muslimin juga ngambil dari peradaban Romawi misalnya. Contoh ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran yang ada di umat Islam itu sedikit banyak itu ngambil dari kedokteran yang sudah ada sebelumnya, kedokteran Cina, kedokteran Arab, kedokteran Romawi, kedokteran Persia. Tapi muslimin tidak mengambil mentah-mentah. Kenapa? Kita bicara 1000 tahun lalu. 1000 tahun lalu, dan kalau peradaban sebelumnya berarti kita bicara 1500 tahun yang lalu, bahkan 2000 tahun yang lalu, tidak ada satupun ilmu pengobatan di dunia ini kecuali pasti ada sihir di dalam. Dulu seperti itu, Pak. Jangankan dulu, sekarang pun masih ada. Kalau dulu itu tidak ada satupun ilmu pengobatan di kampung manapun kecuali pasti ada kandungan sihirnya. Maka apa yang dilakukan oleh dokter-dokter di abad ke-5 Hijriah, ini kata Dr. Raghib As-Sirjani, ada ulama besar di Mesir, beliau ulama sejarah, beliau gelarnya profesor doktor, tapi profesor doktornya itu di bidang medis. Beliau dapat gelar profesor dan dokter itu di Amerika. Tapi dari kecil beliau orang Mesir, dari kecil beliau mendalami sejarah Islam. Dan beliau mengatakan bahwa bagaimana umat Islam bisa punya ilmu kedokteran, di antaranya adalah umat Islam terinspirasi dari Al-Quran dan Hadis, tapi juga umat Islam juga ngambil dari ilmu kedokteran yang sudah ada sebelumnya. Di Romawi ada, di Persia ada, di yang lain ada, itu diambil. Tapi di zaman itu, hal yang paling sulit bagi para dokter di zaman itu adalah para dokter muslimin di hari itu berjibaku mengambil ilmu dari ilmu kedokteran dari tempat lain dan mereka memfilter itu. Kenapa? Karena tidak satupun ilmu kedokteran, ilmu kesehatan dapat di peradaban manapun kecuali di dalam ada sihirnya. Yang mereka lakukan apa? Semua pembahasan sihir dibuang semuanya, maka hadirlah ilmu kedokteran murni yang membahas tentang ini penyakitnya, ini diagnosanya, ini cara penyembuhannya, dan ini obatnya. Udah, pembahasan sihir dibuang semua. Itu yang dilakukan dulu. Jadi semua tradisi peradaban yang ada itu diambil dan semuanya ada sihirnya, Pak. Kita bicara 1000 tahun lalu, Pak. Sampai hari ini ada pengobatan banyak sihirnya. Kalau dulu tuh sihirnya orang pengobatannya sihirnya penyihirnya rambutnya gimbal, nggak pernah mandi, tinggal di gunung, baunya busuk, bau menyan dan lain sebagainya. Sekarang tetap aja, Pak. Kadang-kadang ada modelnya ya pakai gamis dan lain sebagainya. Tapi tetap aja ujung-ujungnya tidak sesuai syariat juga. Itu terjadi bahkan sampai hari ini ketika syariat Islam sudah kemana-mana. Di Indonesia, negara yang muslimnya mayoritas terbesar di dunia, itu pun masih terjadi. Maka 1000 tahun yang lalu ketika orang tidak kenal dengan wahyu, tidak kenal dengan Islam, maka semua ilmu penyembuhan, ilmu kedokteran itu ada di situ, selalu ada sihirnya. Nah, itu yang dilakukan oleh dokter-dokter muslim, dia bersihkan itu. Semua ilmu kedokteran diambil, yang sihir ini dibuang. Akhirnya muncullah ilmu kedokteran murni. Dan setelah Islam mundur, Pak, kita perlu katakan juga bukan Islam ya, musliminnya mundur. 2 abad terakhir itu muslimin mundur, 200 tahun terakhir. Peradaban mana yang maju? Peradaban Eropa yang maju. Dan hari ini harus kita akui peradaban yang maju, peradaban Eropa. Dan sedikit atau banyak Eropa juga mengambil dari peradaban Islam. Dan mereka juga lakukan hal yang sama, Pak. Kenapa? Karena bagi Eropa tidak bisa itu ada hal yang kita lakukan terkait dengan Tuhan. Maka yang dilakukan Eropa adalah segala hal yang terkait dengan Tuhan itu harus diputus. Begitu, Pak. Apapun itu. Kalau muslimin dulu, umat Islam itu umat yang sangat tinggi perhatiannya pada pendidikan dan keilmuan. Sangat tinggi, Pak. Umat Islam sudah menemukan konsep pesawat terbang itu abad 10 Masehi. Eropa menemukan konsep pesawat terbang abad 19 Masehi, tahun 1800-an atau 1900-an awal ya. Jaraknya ada 900 tahun itu. Artinya muslimin dulu sudah terbiasa dengan sains itu. Dan kenapa muslimin melakukan itu? Karena itu perintah dari Quran, perintah dari agama. Oh, dari banyak sisi Allah perintahkan bahwa Allah muliakan orang yang berilmu. Satu, Rasul mengatakan bahwa orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Bagaimana cara manfaat kita bisa banyak? Maka punya ilmu, Pak. Kalau kita punya ilmu, kita bisa memberikan solusi terhadap banyak permasalahan. Kalau punya ilmu, kita bisa berikan solusi terhadap banyak permasalahan. Nah,
Semangat muslimin dulu dalam pendidikan tujuannya, targetnya adalah Allah. Nah, ketika Eropa hari ini maju, bagi Eropa nggak bisa itu segala sesuatu dikaitkan dengan Tuhan. Eropa punya trauma terhadap gereja, karena gerejanya bertentangan dengan sains. Karena itu ada banyak Galileo Galilei, beberapa tokoh-tokoh sains di Eropa abad pertengahan itu disiksa oleh gereja. Bagi mereka nggak bisa, karena kita punya trauma dengan agama. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita pembahas, kita ambil konsep keilmuannya muslimin, tapi mereka nggak bilang ambil dari muslimin. Dan kita ambil itu dan kita nggak bawa-bawa Tuhan. Maka hadirlah konsep pendidikan yang pembahasan Tuhan nggak ada di sana. Dan tujuannya apa? Segala sesuatu harus ada tujuan, Pak. Maka tujuannya apa? Tujuan konsep pendidikan kita simple, satu aja, supaya dapat duit. Maka hadirlah konsep pendidikan hari ini yang tujuannya menghasilkan orang supaya bisa bekerja dan dapat uang. Orang punya kemampuan di banyak hal, dia punya kompetensi yang luar biasa, tapi dia punya karakter yang buruk, Pak. Orang yang sama punya karakter yang buruk. Akhirnya dia ahli di bidangnya, tapi korupsi itu, tapi ngerusak negara. Ya. Muncullah orang-orang yang kayak begitu. Di Islam enggak, Islam itu tujuan pendidikan bukan cari uang. Tujuan pendidikan itu menjadikan manusia manusia dan menjadikan manusia bisa berpikir, memberikan manfaat yang terbaik untuk manusia lainnya. Kenapa demikian? Karena dalam keyakinan kita, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Siapa yang bilang begitu? Allah yang bilang itu, Rasulnya yang bilang itu. Tapi di peradaban Eropa nggak bisa kalau ikut-ikutan berhubungan sama Tuhan tuh nggak bisa. Maka dipotong itu pembahasan kepada Allah itu menjadi pembahasan kepada yang penting semesta mendukung. Gimana caranya semesta mendukung? Allah yang bikin semesta itu mendukung kita. Boleh nggak mengatakan kalimat semesta mendukungnya? Boleh saja. Cuman di kepala kita yakin bahwa semesta ini tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Ya boleh saja kita bilang semesta mendukung. Tapi yang ada hari ini yang ingin dipahamkan adalah semesta saja yang mendukung, Tuhan tuh nggak ada. Nah, itu yang banyak hari ini. Dan begitu juga dalam hal lain, hal yang misalnya umat Islam dulu kerja tujuannya apa? Tujuan kita akhirat. Tujuan muslim itu kerja akhirat. Kalau sekarang tujuannya hanya untuk masa depan, supaya 20 tahun lagi bisa bekerja di sana. Muslimin tujuannya juga masa depan, tapi masa depan yang jauh lagi, Pak. Setelah kita meninggal dan kita dibangkitkan, diminta pertanggungjawaban, maka kita akan diberikan salah satu dari dua jalan, neraka atau surga. Dan kita akan berakhir di sana. Kita berharap semua kita berakhir dan kekal di dalam surga. Kita inginkan itu. Dan itu amalnya harus dimulai dari dunia ini. Jadi semua amalan di dunia itu tujuannya untuk surga. Karena itu Umar bin Khattab mengatakan orang cerdas itu sebenarnya bukan orang cerdas ini itu dan lain sebagainya. Orang cerdas, kata Umar, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas atau orang jenius itu, kata Umar, orang yang mampu menaklukkan nafsunya, menaklukkan dirinya nafsunya ini, dan dia beramal untuk hadiah setelah kematian. Itu orang cerdas. Kenapa? Karena hadiah yang besar itu setelah kematian. Hadiah di dunia ini sebentar, Pak. Sebentar kita dapat gaji berapa? Gaji 10 juta, bulan depan dapat 20 juta, habis juga, Pak. Tahun depan naik gaji jadi 50 juta, habis juga. Pilihannya dua itu gaji itu. Kalau dia nggak habis ninggalin kita, atau kita yang ninggalin dia. Tapi kalau tujuannya adalah untuk apa yang setelah mati, pikiran kita akan besar itu. Duit banyak, dengan duit banyak ini banyak kebaikan yang saya bisa lakukan. Karena kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu. Tapi bagi Eropa itu nggak bisa. Eropa bilang nggak bisa kalau ngomongin akhirat. Terus ngomongnya apa? Kita ngomongnya future aja, near future, masa depan aja. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi. Hanya sebatas itu. Akhirnya semua sistem dibikin dengan mindset seperti itu. Semua sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem politik, semua dibikin dengan pola seperti itu. Orang lupa sama Tuhannya. Dan termasuk juga sistem keluarga yang ada dibikin dengan pola seperti itu. Maka muslimin ketika dia tidak kembali melihat ke dalam Quran, dia akan ditawarkan dengan pola keluarga yang sudah banyak hari ini di dunia. Dan itu datang dari barat. Dan barat sendiri, Pak, saya nggak tahu tuh di barat itu kok ada bisa orang menikah tapi udah punya anak duluan, dan dengan bangga anaknya hadir di pernikahannya dia, dan udah gede, udah 2, udah 3 anaknya. Bagi orang barat itu keluarga itu hal yang aneh, Pak. Keluarga itu di barat itu hal yang aneh. Bagi mereka itu nikah itu belakangan, bisa berumah tangga duluan itu nggak masalah. Dan banyak konsep pendidikan itu sedikit atau muncul dari barat, muncul dari tempat-tempat mana itu, dari Jepang. Jepang itu angka kelahiran jauh di bawah angka kematian. Ada mengatakan 2050 orang Jepang asli itu udah nggak ada.
mengatakan 2070, artinya semua orang Jepang yang hidup hari ini 2070 udah pada meninggal. Di Jepang udah nggak ada orang Jepang. Kalau ada manusia di situ kemungkinan besar bukan orang Jepang. Maka ilmu tentang keluarga hari ini bagi kita muslimin aneh kalau kita mengambil dari hal yang lain, sementara sampai hari ini kita pegang Quran. Dan Allah bikin Quran itu abadi. Dari 1400 tahun yang lalu, Quran itu selalu ada bersama kita. Dan gak cuma Quran, Pak. Orang yang menghafal Quran setiap generasi itu ribuan jumlahnya. Gak ngumpul di satu tempat, mencar di banyak negara. Dan itu mustahil terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, apa hikmahnya Quran sampai hari ini ada? Allah katakan kepada kita, panduan bagi umat Islam itu adalah Quran. Dan mana nanti penjelasannya dari hadis Nabi, dari penjelasan para ulama. Tapi panduan kita itu harus Quran. Maka apapun yang kita bahas dalam hidup seharusnya Quran. Dan ulama menyebutkan muslimin mengenal dengan Quran sebagai Al-Quran Al-Karim, Quran yang mulia. Tapi Al-Karim itu bukan saja mulia, di antara makna Al-Karim dia adalah mulia karena dia dermawan. Kenapa Quran dermawan? Karena Quran akan memberikan jawaban atas apapun pertanyaan yang kita berikan. Masalahnya berapa banyak di antara kita yang bertanya pada Quran. Itu dia, karena itu di pekan pertama insya Allah setiap Sabtu subuh saya dapat tugas dari DKM ini. Insya Allah sebagai warga yang baik ya saya menjalankan tugas dengan baik insya Allah, Pak. Pekan pertama di setiap subuh itu kita akan mencoba pelan-pelan mengkaji tentang dalam Quran itu keluarga seperti apa. Ketika Quran ngomong tentang keluarga seperti apa, kenapa demikian? Kalau tidak, kita akan berpikir keluarga ideal kayak begini, kayak begitu, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh saja, Pak, contoh yang banyak terjadi pada anak-anak muda, terutama keluarga baru kayak saya. Sebenarnya kalau ngomong keluarga, saya sungkan ngomong di depan bapak-bapak yang sudah 20 tahun berkeluarga, 30 tahun berkeluarga. Saya tuh baru 9 tahun menikah, anak baru kecil-kecil, masih umur 7 tahun. Jadi kalau ngomong keluarga sebenarnya saya sungkan, Pak, ngomong itu. Tapi karena kita ingin belajar bersama tentang keluarga dalam Quran bagaimana, karena anak-anak muda angkatan saya, Pak, yang keluarga baru, yang usia pernikahannya di bawah 10 tahun, mereka melihat keluarga ideal itu kayak begini, Pak. Keluarga ideal itu mereka mengatakan, termasuk saya dulu berpikir begitu. Keluarga ideal itu punya rumah satu, mobil satu. Sejak saya tinggal di Jakarta, dulu saya tinggal di Jakarta, Pak, berpikir mobil minimal 2, satu plat ganjil, satu plat genap. Jadi naik sedikit, Pak. Kemudian istri 1, kemudian anak 3 atau anak 2. Di antara anak itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu udah ideal. Pekerjaan berangkat pagi, pulang sore. Dulu saya berpikir itu keluarga ideal. Dan anak-anak hari ini banyak berpikir itu keluarga ideal juga. Tapi ketika kita baca dalam Quran, cari kisah keluarga dalam Quran, hampir semua pembahasan keluarga dalam Quran itu tidak seperti yang kita bayangkan. Contoh yang saya sebutkan tadi, surat yang diambil dari nama keluarga. Keluarga apa, Pak? Keluarga Imran. Imran itu, Pak, kan pembahasannya keluarga Imran. Imran itu ketika istrinya melahirkan anak, Imrannya sudah meninggal. Kalau kita berpikir keluarga ideal kan ada anak, ada bapak, ada ibunya. Kan ideal kita begitu kan, bapaknya sehat, ibunya sehat, anak-anaknya 3 kecil, lucu-lucu, sehat-sehat, gemuk-gemuk semua. Punya rumah 1, punya mobil 2, motor 1. Kan kita berpikir ideal seperti itu. Kerjaan tetap, gajinya bisa menutupi kebutuhan rumah, masih bisa nabung buat haji dan umroh. Tapi Quran bilang nggak ada yang kayak gitu dalam Quran. Nah, kalau kita lihat keluarga Imran itu, Imran sebagai seorang ayah, beliau sudah meninggal ketika istrinya hamil. Artinya bayinya Imran, anaknya Imran lahir ketika beliau sudah meninggal. Artinya ini anak-anak yatim. 1. Berarti nggak ideal kayak yang kita pikirkan. Yang kedua, istrinya Imran dalam Quran diabadikan itu. Istrinya Imran ingin dia hamil dan dia ingin yang lahir itu anak laki-laki. Itu kata istrinya Imran, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya Allah, aku nazarkan bayi yang ada di perutku itu muharrar, seorang yang merdeka. Ulama mengatakan orang merdeka di zaman itu adalah orang yang menghabiskan hidupnya beribadah di Baitul Maqdis. Dan itu hanya bisa untuk laki-laki. Kenapa perempuan nggak bisa? Karena 1, dia mungkin haid. Kalau haid dia nggak bisa ke Baitul Maqdis, nggak bisa ke masjid. Yang kedua, dia bisa jadi menikah dan dia harus ikut pada suaminya. Maka yang muharrar itu sebenarnya hanya anak laki-laki. Dan ibundanya, istrinya Imran namanya Hannah. Hannah itu berharap bahwa anaknya itu akan lahir laki-laki. Ternyata lahir anak perempuan.
Kita berpikir ideal itu kan keluarga sesuai anak sesuai dengan yang diplanningkan oleh kita. Kita rencana anak 3, 1 laki-laki yang paling besar, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan. Kalau ada 4 ya alhamdulillah 1 lagi, nomor 4 laki-laki. Kita pengen kan begitu. Tapi Allah kasih pun anak satu-satunya dan enggak juga laki-laki. Perempuan yang dikasih, Maryam namanya. Itu yang kita tahu, Maryam ibundanya Nabi Isa. Dan kemudian kisahnya Maryam, Pak, di surat ada surat sendiri namanya surat Maryam. Kita baca kisah Maryam itu, Maryam tiba-tiba hamil dan gak ada suaminya. Wah, itu beratnya bukan main, Pak. Ada di Bandung misalnya, keluarga soleh. Maryam kan dari keluarga Imran, keluarga yang di Baitul Maqdis di Palestina dikenal dengan keluarga soleh. Ada di Bandung ini keluarga kiai, keluarga ajengan yang sangat soleh. Tiba-tiba dia punya anak gadis dan anak gadisnya hamil. Oh, itu omongan orang kemana-mana, Pak. Oh, bayangkan tertekannya keluarga itu. Bukan cuma anak gadisnya, satu keluarga itu kan tertekan, Pak. Tiba-tiba hamil dan gak ada suaminya. Gak ada orang tahu, ini kan anaknya kiai, anaknya ajengan, tiba-tiba hamil. Dan gak ada pembahasan pernikahan sebelumnya, walimah dan apa. Oh, itu bertubi-tubi ujian bagi Maryam itu. Kita pikir keluarga yang ideal itu keluarga yang kita bayangkan. Bahkan Maryam mendapatkan ujian sangat berat. Dan ada surat sendiri namanya surat Maryam yang mengisahkan kejadian itu. Artinya anak-anak muda hari ini berpikir, bahkan kita pun yang sudah sekian tahun menikah berpikir bahwa keluarga ideal itu kayak begini. Quran mengatakan keluarga ideal itu gak harus begitu. Quran katakan keluarga ideal itu banyak, Pak. Nabi Ibrahim misalnya, kita bicara kisah Nabi Ibrahim setiap Zulhijjah itu. Nabi Ibrahim ketika punya anak, dia harus ninggalin anaknya. Ninggalin anaknya di Mekah, beliau berangkat ke Palestina. Di zaman itu belum ada pesawat terbang, Pak. Berarti kalau berangkat ke Palestina ya udah nggak ketemu sama anaknya sekian tahun gitu. Perjalanan aja berapa bulan? Perjalanan bolak-balik saja itu hitungannya bulan. Berarti ada berapa tahun nggak ketemu? Kita, Pak, kalau berpisah dari keluarga, dari isi anak, mentok-mentok paling lama 3 bulan, Pak, udah pulang lagi. Kalau lebih 3 bulan biasanya istri anak kita boyong semuanya ya kan. Oh, kelamaan ini. Biasanya sebulan sekali bisa pulang. Nabi Ibrahim ninggalin sekian lama. Dan Allah bicara tentang keluarga itu contoh keluarga Nabi Ibrahim. Bahkan ketika Nabi Ibrahim menjadi anak kecil, Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan bapak kandungnya itu, sama bapaknya diusir dari rumah. Kita beri keluarga ideal itu akur bapak, ibu. Ya, itu yang diharapkan semuanya. Tapi keluarga dalam Quran itu banyak seperti itu. Apa yang Quran inginkan sebenarnya ketika Quran bicara keluarga? Kok keluarganya bukan keluarga yang ideal yang seperti kita bayangkan? Allah sangat tahu tentang hambanya, Pak. Kata Allah berikan panduan yang siapapun hambanya bisa ngikutin panduan itu. Ada di keluarga muslimin itu, ada yang mungkin suaminya yang soleh, istrinya enggak. Di Quran juga ada suami yang soleh, istrinya tidak. Bahkan enggak tanggung-tanggung, suaminya Nabi Nuh dan Nabi Lut, istrinya berkhianat. Tapi ada juga di keluarga muslimin itu yang istrinya yang solehah luar biasa, suaminya enggak jelas itu. Di Quran juga ada. Di Quran juga ada suaminya, jahatnya luar biasa, Pak. Membantai anak kecil, bayi dibunuh habis-habisan. Fir'aun suaminya. Istrinya siapa? Asiyah binti Muzahim. Allah janjikan rumah untuk beliau di surga. Sebelum beliau meninggal sudah Allah janjikan rumah untuk beliau di surga. Suaminya orang paling rusak di alam semesta. Nggak ada laki-laki serusak itu. Kemudian ada juga keluarga yang bertahun-tahun mengidamkan anak keturunan keluarga Nabi kita, Pak. Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya anak 7, iya. Dari 7 anaknya 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. Bayangkan, Pak, menguburkan anak sendiri 6, Pak. Wah, itu betapa hancur hati kita, Pak. Kita ada anak yang mungkin meninggal lah ketika umur baru sebulan kemudian meninggal, kan hancur hati kita sebagai orang tua ketika menguburkannya. Rasulullah melewati itu 6 anak itu, meninggal ketika Rasul masih hidup. Ibrahim meninggal ketika umur masih kecil. Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal ketika Ruqayyah Ummu Kulthum sudah meninggal, sudah dewasa. Dan Rasul langsung menguburkan jenazah anaknya itu, 6 orang. Tapi dari istri yang lain, selain dari Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah, dari istri yang lain Rasul belas nggak punya anak sama sekali. Ibunda kita Aisyah nggak punya anak sama sekali. Jadi Allah sangat tahu dengan hamba-hambanya, umatnya Muhammad ini akan menghadapi banyak masalah, dan dia perlu contoh teladan yang tidak seperti dia pikirkan. Bagaimanapun keadaan kita, pasti ada contohnya dalam Quran, kita bisa ikuti itu. Berapa banyak ibu-ibu dalam Quran, dalam kisah Nabi itu yang nggak punya anak sama sekali. Istrinya Nabi berapa banyak? Aisyah istri Nabi, Aisyah putri dari Abu Bakar, Hafsah putri dari Umar bin Khattab, itu nggak punya anak sama sekali sampai beliau meninggal. Dan nggak ada masalah, sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dari orang-orang mulia itu. Karena banyak ibu-ibu hari ini merasa dirinya tertekan karena belum dikaruniai anak. Kata Quran biasa aja.
Kenapa? Kenapa kita tertekan? Karena kita menjadikan standar hidup kita yang ada di sosial media hari ini, di TV hari ini. Kata Quran ingin, ayo kita kembali melihat keluarga, lihat dalam Quran. Quran sudah memberikan solusi semuanya. Banyak apa? Ada bapaknya soleh, luar biasa soleh bapak. Anaknya yang kacau. Nabi Nuh udah mau tenggelam anaknya. Nabi Nuh bilang, irkab ma'ana, naik di ke kapal. Katanya enggak, nanti saya ke bukit sana saya selamat. Udah mau tenggelam, udah jelas-jelas Pak. Nabi Nuh bilang, enggak ada yang selamat hari ini. Nah, enggak ada yang selamat hari ini, kata bapaknya. Anaknya enggak mau, ngeyel juga ada dalam Quran. Kita pikir keluarga yang ideal itu anaknya soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh. Itu yang kita doakan, iya. Tapi dalam faktanya tidak semua keluarga dapat kayak begitu. Apakah kita komplain pada Allah? Kata Allah, jangan komplain. Ada orang-orang mulia, kisahnya jauh lebih berat dari kalian semua, kata Allah. Nabi Nuh posisinya Nabi, punya anak kayak begitu. Artinya apa? Allah berikan contoh keluarga-keluarga yang seperti itu. Allah katakan, ada pesan di sana bahwa keluarga kita bagaimanapun ceritanya itulah yang terbaik. Maka semua ilmu yang kita punya tentang keluarga, praktekkanlah di keluarga kita yang dengan ada kekurangan itu. Sebanyak apapun kekurangan di keluarga kita, kalau kita ingin jadi suami yang soleh, itu sudah waktunya. Jadilah suami soleh di keluarga itu. Kita ingin jadi istri yang soleh, jadilah istri soleh di keluarga yang apapun bentuknya. Karena sama sekali tidak akan mengurangi kebaikan kita. Asiyah binti Muzahim, Asiyah punya suami serusak Fir'aun. Oh, nggak ada sehari ini. Banyak ibu-ibu tuh kalau saya ngasih kajian keluarga, ibu-ibu tuh bilang begini, Ustadz, sebenarnya saya mau taat ke suami saya, tapi suami saya, Bu, sebentar Bu, suami ibu Fir'aun bukan? Enggak, Ustadz, udah taat aja. Taat aja, karena tugasnya istri itu taat ke suami udah. Itu aja tugasnya istri, taat ke suaminya. Suaminya Fir'aun enggak? Sejahat Fir'aun, dia membunuh ada berapa ribu anak bayi yang dia dibunuh sama suami ibu. Oh, belum ada. Oh, enggak ada sama sekali, satu pun enggak. Ya udah, dia enggak serusak Fir'aun, taat saja. Kenapa? Asiyah suaminya serusak Fir'aun, dan Rasul mengatakan perempuan mulia di semua perempuan yang ada alam semesta ini, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, semua perempuan yang ada itu 4 perempuan istimewa di atas semua perempuan. 4 itu nomor 1 ibunda kita Khadijah, nomor 2 putri beliau Fatimah, nomor 3 adalah Maryam yang tadi kita bahas, yang surat Maryam itu, dan nomor 4 adalah Asiyah binti Muzahim. Kemuliaan seorang istri sama sekali tidak berkurang di mata Allah hanya karena suaminya aneh-aneh. Begitu juga kemuliaan seorang Nabi Nuh juga tidak rusak sama sekali walaupun istrinya berkhianat. Jadi pada akhirnya tanggung jawab kita kepada Allah masing-masing. Maka apa tugas yang bisa kita berikan dalam keluarga itu, itulah keluarga terbaik di mana kita bisa beramal memberikan tugas terbaik kita. Bagaimanapun kekurangan keluarga kita. Nah, Al-Quran berikan seperti itu panduannya. Hari ini orang memberikan gambaran keluarga ideal kayak begini, dan orang-orang tidak menghargai keluarganya. Coba keluarga saya kayak begitu, nggak kayak begini nih. Akhirnya dia kerja kumpul, ya saya dapat keluarga kan kayak begini, mau gimana lagi, Allah takdirkan saya. Nggak ada perbuatan sama sekali, nggak ada amal sekali, tidak ada amal sekali. Maka itulah pentingnya Bapak Ibu semuanya, kita dalam hidup melihat apapun, terutama urusan keluarga, ayo kita kembali lihat kepada Quran. Quran ngomong seperti apa, keluarga itu seperti apa. Kenapa? Karena Al-Quran ini Allah abadikan selama-lamanya. Karena kalau dengan kita kajian hari ini, ustadznya itu usianya berapa lama sih? Dan berapa lama juga dia tinggal di Bandung. Tapi kalau Quran itu selamanya akan ada bersama kita. Dan pelan-pelan kita belajar, kita buka Quran. Kalau belum paham ya kita ngaji bareng-bareng. Tapi Quran itu inginnya Allah, setiap hamba Allah itu terhubung dengan Quran. Allah bilang Quran itu hudan linnas, bukan hudan lil ulama. Beda Pak, hudan linnas dengan hudan lil ulama. Kalau hudan lil ulama, Quran ini petunjuk bagi para ulama. Orang-orang yang bukan ulama, bagaimana cara belajar Quran? Tanyalah ke ulama. Tapi Allah bilang Quran ini petunjuk untuk semua umat manusia, baik dia ulama ataupun tidak, baik dia orang soleh ataupun bukan soleh, baik dia baru belajar sholat kemarin ataupun yang dia sudah sholat ke Masjidil Haram sering berulang-ulang. Quran tetap petunjuk untuk mereka semua. Bagaimana caranya kita datang Quran belajar? Karena Allah inginkan itu, kita belajar Quran. Kalau nggak paham, ustaz-ustaz banyak, pengajian-pengajian banyak. Tapi yang Allah inginkan adalah setiap hambanya punya hubungan khusus kepada Allah. Hubungan itu melalui apa? Melalui tali Allah yang kuat. Itu kata hadis Nabi, hablullahil matin minas sama'i ilal ard. Tali Allah yang sangat kokoh dari langit ke bumi. Ulama mengatakan apa tali Allah itu? Itulah yang disebut dengan Quran gitu. Maka di setiap Sabtu insyaallah pekan pertama setelah subuh insyaallah kita akan mengkaji keluarga dan kita melihat dari Quran bicara keluarga seperti apa. Lengkap insyaallah semuanya Pak.
Demikian Bapak Ibu semuanya yang kita dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah murni, yang salah datangnya dari keterbatasan dan kekurangan saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Bagaimanapun kalau bahas keluarga, sebenarnya saya masih anak kecil ini dibanding bapak-bapak semuanya. Tapi kita ingin belajar bersama dari Quran. Maka jika ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimahullah, alhamdulillah kita semua sudah mengikuti kajian tentang keluarga, dan mudah-mudahan